Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Jadi kita memulai ibadah kita angkat lagu pujian Bapakku Datang Padamu. Yuk Bang. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia pada masa yang akan datang. Berbagai cara telah Engkau perbuat untuk mengingatkan kami agar mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada-Mu, berilah Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami percaya akan kasih dan kebaikan-Mu yang begitu besar bagi kami. Kiranya kami selalu mendengarkan suara-Mu yang senantiasa menghibur dan membimbing kami selama hari-hari pengasihan-Mu, supaya kami peroleh hidup yang kekal yang Engkau sediakan melalui anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom adik-adik, gimana? Masih pada semangat gak? Masih kan? Kalau misalkan masih pada semangat, kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Ayo yuk.
ya, sekarang kita mau belajar lagu baru. Judulnya Yesus Terang Dunia. Adik-adik ikutin Kakak Lydia dan Kakak Yohana dan bisa lihat liriknya di bawah. Oke, musik Bang Wahyu. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat lagu pujian, persiapkan hatiku Tuhan. Ayo Bang Wahyu. Firman-Mu
Shalom adik-adik. Nah, sekarang sudah mau sampai firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Mana nih Alkitabnya nih? Ini Alkitab, ini kertas, dan ini alat tulisnya. Coba ambil dulu. Abang hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, siap. Sekarang kita mau berdoa dulu untuk memulai firman Tuhan. Ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, karena Engkau ya Tuhan masih memperbolehkan adik-adik kami ya Tuhan yang di rumah ya Tuhan untuk beribadah di rumah masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah mereka semua Tuhan agar bisa mencerna firman ini ya Tuhan lebih baik lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Mari adik-adik kita buka Alkitabnya di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sudah ketemu? Sudah. Ayo kita baca bersama-sama. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan beroleh 5 laba. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dan dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah punyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan yang malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembaliku aku menerimanya serta dengan uangnya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, adik-adik, di cerita ini dijelaskan bagaimana kita sudah adik-adik nih sudah diberikan talentanya masing-masing. Tinggal bagaimana adik-adik mau mengerjakannya atau tidak, mau bersikap rajin atau malas.
mau meninggalkannya atau kayaknya itu tuh talenta aku tuh, coba aku gali. Tahu gak adik-adik? Dari 5 yang diberikan beroleh 10, dari 2 yang diberikan Tuhan jadi 4. Tapi ada satu orang pemalas, dia sudah diberikan 1 tapi malah ditanam. Dia golek-golek, misalkan aku diberikan talenta, aku tiduran aja lah, nanti juga nambah sendiri. Tahu-taunya enggak adik-adik. Dari situ adik-adik harus belajar tentang dimana adik-adik supaya bisa rajin terus belajar. Seperti misalkan di rumah di mana adik-adik bisa nyapu, rajin aja nyapu. Nanti pasti mama senang kan? Pasti dibilang, iya anak pintar itu ya. Tuhan tidak pernah memberikan kebodohan. Kamu lahir, kamu jadi bodoh. Tidak. Pasti kamu diberikan talenta. Gimana caranya kamu itu bisa menjalankannya atau tidak. Dimana sering kita membantu orang tua, pasti misalkan ya kita ngebantu nih, masih dia aku bantuin, pasti mama senang kan, pasti nanti dikasih uang jajan untuk ditabung. Kita juga tidak boleh malas seperti tidur-tiduran, nanti disuruh, enggak nanti aja gitu. Tiba-tiba kamu pasti diomelin kan, kamu anaknya nggak pintar banget, pasti kayak gitu. Jadi di sini kita simpulkan bahwa dimanapun kita berada, kita tuh tidak boleh kayak sombong. Misalkan kita sudah diberi kepintaran sama Tuhan, kita nggak boleh tiba-tiba, ajarin aku dong. Misalkan di sekolah, kamu pernah nggak dapet ranking 1? Misalkan kamu dapet ranking 1, pasti kamu pintar banget itu ya. Aku pengen juga kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu pengen tapi kamu tidak pernah belajar, tidur-tiduran, main-main doang, gimana mau pintar kalau kayak gitu? Ayo adik-adik, kita belajar. Kita misalkan ada mama, hal kecil aja bantu orang tua aja. Kita, mama nyapu ya, sini aku yang sapu deh mama. Masa mama mulu yang nyapu? Kan mama pasti capek. Dari situ aja pasti dibilang, anak pintar itu ya. Gimana kalau misalkan ada belajar matematika? Coba kamu belajar matematika terus, belajar IPA, terus kamu bisa jawab, terus ajarin teman kamu. Ini aku ajarin sini. 5 tambah 5, 10. 5 kali 5, 25. 15 kali 15, 225. Pasti kalau misalkan udah tahu kayak gitu kan, gampang banget, pintar juga ya dia. Aku pengen aja jadi kayak dia. Kayak gitu adik-adik. Gimana adik-adik mau pintar atau jadi bodoh? Sebenarnya tidak ada yang bodoh, tapi antara rajin dan malas. Jadi dimana adik-adik pengen menjalankan, misalkan kalau misalkan adik-adik misalkan pengen beli sepeda, coba adik-adik pengen beli sepeda tapi nunggu orang tua, nanti juga dibeliin. Kalau adik-adik cuma golek-golekan, tidak bisa ranking 1, tidak bisa kayak dibilang pintar sama mamanya, pasti nggak bakal dikasih adik-adik. Nah, kesimpulannya adik-adik, dari cerita diberikan talenta, Tuhan tuh tidak memberikan talenta kepada anak-anaknya, apalagi kepada adik-adik yang sering rajin sekolah minggu, sering ikut ibadah, sering mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik jangan selalu malas lah, nggak baik itu. Jadi kayak rajin, mama sini aku sapuin, mama sini aku masakin, mama sini misalkan mama aku udah kelar nih PR-nya, aku nggak usah diajarin, aku udah belajar tadi sama pak, sama sendiri, misalkan sama diri sendiri. Tadi aku bisa tuh ngerjain soal, tiba-tiba aku bisa juga ya ngerjain soal. Jadi adik-adik di sini, kalau misalkan kita diberikan talenta, kita harus rajinkan talenta itu, jangan kita diamkan saja. Gitu, tahu adik-adik? Itulah. Inilah cerita firman Tuhan dari Abang. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan atas kehidupan yang Kau berikan sampai saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan firman-Mu ini Tuhan, agar menjadi manfaat untuk kehidupan kami yang selanjutnya ya Tuhan.
Ya Tuhan, berkatilah juga Tuhan adik-adik dan keluarganya ya Tuhan yang berada di rumah ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan dari segala virus-virus yang berada di dunia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, lindungilah mereka ya Tuhan, berilah kesehatan terus-menerus ya Tuhan kepada keluarganya ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga ya Tuhan gerejamu ini Tuhan yang terus mengadakan kegiatan beribadah ya Tuhan. Ya Tuhan, lindungilah setiap jemaatnya ya Tuhan, agar kegiatan gereja ini terus berjalan tanpa ada hambatan ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga pimpinan gereja kami ya Tuhan yang terusnya ya Tuhan membuat kegiatan-kegiatan walaupun dalam pandemi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami umatmu ini tidak luput dari dosa ya Tuhan. Ampunilah kesalahan kami ya Tuhan, agar layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Bagaimana adik-adik firman yang telah disampaikan oleh Bang Leo? Semoga adik-adik yang di rumah bisa terberkati oleh firman yang disampaikan oleh Bang Leo. Untuk merespon firman kita nyanyikan lagu Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Ayo Bang Leo. Saat kau
karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Tetapi Engkau hai